Sejak manusia pertama kali memandang langit malam, kita selalu bertanya-tanya, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Pertanyaan ini telah memicu imajinasi, sains, dan bahkan ketakutan kita. Tapi, apa yang sebenarnya akan terjadi jika suatu hari kita menemukan bukti nyata bahwa ada kehidupan di luar bumi, pencarian kehidupan di luar angkasa? Sejak era space race pada abad ke-20, manusia telah mengirim misi ke luar angkasa, tidak hanya untuk menjelajahi, tetapi juga untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Teleskop radio seperti yang digunakan dalam proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, telah memindai langit selama puluhan tahun, mencari sinyal yang mungkin berasal dari peradaban lain. Selain itu, misi-misi seperti Mars Rover, Voyager, dan Cassini telah mengumpulkan data dari planet dan bulan di tata surya kita, mencari bukti kehidupan mikroba atau kondisi yang mendukung kehidupan. Mars, dengan bekas aliran air dan danau purba, adalah kandidat utama. Europa, bulan Jupiter, dan Enceladus, bulan Saturnus, memiliki lautan bawah permukaan yang mungkin menyimpan kehidupan. Bahkan, para ilmuwan telah menemukan bukti adanya molekul organik di beberapa lokasi ini. Tapi, apakah ini cukup untuk membuktikan adanya kehidupan? Di bumi, kita telah menemukan mikroba yang bisa bertahan di lingkungan ekstrem, seperti di dasar laut yang gelap, di gurun yang kering, atau bahkan di reaktor nuklir. Ini membuka kemungkinan bahwa kehidupan bisa ada di tempat-tempat yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Dengan teknologi seperti teleskop James Webb, kita sekarang bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh, mencari tanda-tanda gas seperti oksigen atau metana yang bisa menjadi indikator kehidupan. Misi-misi masa depan, seperti Europa Clipper, akan menjelajahi lebih dalam lagi. Tapi, apa yang terjadi jika kita benar-benar menemukan sesuatu? Kehidupan mikroba versus kehidupan cerdas. Jika kita menemukan kehidupan mikroba, ini akan menjadi penemuan revolusioner. Ini akan membuktikan bahwa kehidupan bukanlah fenomena unik bumi, tetapi sesuatu yang bisa muncul di mana saja di alam semesta, asalkan kondisinya tepat. Ini akan mengubah cara kita memahami biologi, kimia, dan bahkan filosofi kita tentang keberadaan. Para ilmuwan akan segera mempelajari organisme ini untuk memahami bagaimana mereka bertahan, bereproduksi, dan beradaptasi. Apakah mereka menggunakan DNA seperti kita? Atau apakah mereka memiliki sistem genetik yang sama sekali berbeda? Ini bisa membuka cabang baru dalam ilmu biologi. Tapi, bagaimana jika kita menemukan kehidupan cerdas? Makhluk yang mungkin memiliki teknologi, seni, dan sistem sosial yang kompleks? Ini akan menjadi tantangan yang jauh lebih besar. Pertama, kita harus memastikan bahwa mereka memang cerdas, dan bukan hanya hewan yang cerdas seperti lumba-lumba atau simpanse. Jika kita menerima sinyal dari mereka, langkah pertama adalah mencoba memahami pesan mereka. Apakah itu matematika, musik, atau sesuatu yang sama sekali asing? Ini akan menjadi ujian terbesar bagi kemampuan komunikasi dan pemahaman kita. Menerima pesan dari luar angkasa. Bayangkan jika suatu hari, teleskop radio kita menangkap sinyal yang tidak bisa dijelaskan oleh fenomena alam. Sinyal ini berulang, terstruktur, dan jelas berasal dari sumber cerdas. Ini akan menjadi momen bersejarah. Mungkin yang paling penting dalam sejarah manusia. Para ilmuwan akan segera bekerja untuk memverifikasi sinyal ini. Apakah itu benar-benar berasal dari luar angkasa atau hanya gangguan dari bumi? Jika terbukti asli, langkah berikutnya adalah mencoba memecahkan kode pesan tersebut. Apakah itu pesan perdamaian, peringatan, atau sekadar sapaan? Pemerintah dan organisasi internasional akan segera terlibat. Pertanyaan besar akan muncul. Haruskah kita membalas? Jika ya, apa yang harus kita katakan? Dan bagaimana jika mereka lebih maju dari kita? Baik secara teknologi maupun moral. Reaksi global. Penemuan kehidupan cerdas akan memicu reaksi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. PBB mungkin akan membentuk komite khusus untuk menangani situasi ini. Para pemimpin dunia akan berkumpul untuk membahas implikasi politik, sosial, dan keamanan. Masyarakat akan terbelah. Beberapa orang akan melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sementara yang lain mungkin merasa takut akan ancaman yang tidak diketahui. Agama dan filosofi akan diuji. Apakah kita masih spesial di mata Tuhan? Atau apakah kita hanya satu dari banyak peradaban di alam semesta? Media akan dipenuhi dengan spekulasi dan analisis. Beberapa orang mungkin menolak untuk percaya. Sementara yang lain akan mempersiapkan diri untuk kontak pertama. Ini akan menjadi ujian bagi kemanusiaan kita. Bisakah kita tetap bersatu di tengah ketidakpastian ini? Implikasi sosial dan budaya.
penemuan kehidupan di luar angkasa akan mengubah cara kita melihat diri sendiri dan alam semesta. Ini bisa menyatukan umat manusia, membuat kita menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi, ini juga bisa memicu konflik dan ketakutan. Agama dan filosofi akan dihadapkan pada pertanyaan baru. Apakah makhluk asing ini memiliki jiwa? Apakah mereka juga diciptakan oleh Tuhan? Atau apakah ini membuktikan bahwa alam semesta adalah hasil dari proses alami yang acak? Budaya kita akan berubah. Seni, musik, dan sastra akan terinspirasi oleh penemuan ini. Kita mungkin akan melihat ledakan kreativitas yang mencerminkan rasa ingin tahu dan kekaguman kita terhadap alam semesta, implikasi teknologi, dan ilmu pengetahuan. Jika kehidupan cerdas ini bersahabat dan berbagi pengetahuan, ini bisa menjadi lompatan besar bagi peradaban manusia. Kita mungkin belajar teknologi baru yang bisa menyelesaikan masalah global seperti perubahan iklim, kelaparan, dan penyakit. Pertama, kita mungkin akan belajar tentang energi. Saat ini, kita masih bergantung pada sumber energi terbatas seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Tapi, bagaimana jika mereka mengajari kita cara menghasilkan energi bersih dan tak terbatas, seperti fusi nuklir yang stabil, atau bahkan teknologi yang sama sekali baru? Ini bisa mengakhiri krisis energi global dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kedua, kita mungkin akan belajar tentang perjalanan antar bintang. Saat ini, perjalanan ke bintang terdekat membutuhkan waktu puluhan ribu tahun dengan teknologi kita. Tapi, bagaimana jika mereka memiliki teknologi seperti warp drive yang memungkinkan kita melintasi jarak antar bintang dalam hitungan hari atau bulan? Ini akan membuka seluruh galaksi untuk eksplorasi dan kolonisasi. Ketiga, teknologi mereka bisa merevolusi kehidupan sehari-hari. Bayangkan kota-kota dengan transportasi tanpa polusi, bangunan yang bisa memperbaiki diri sendiri, atau sistem kesehatan yang bisa menyembuhkan penyakit dengan satu suntikan. Ini bukan lagi mimpi sci-fi, tapi kemungkinan nyata jika kita bisa memahami dan mengadopsi teknologi mereka. Tapi, ada tantangan besar di sini. Apakah kita siap secara intelektual dan moral untuk menerima teknologi yang mungkin jauh melampaui pemahaman kita saat ini? Bagaimana jika teknologi mereka begitu canggih, sehingga kita bahkan tidak bisa memahaminya, apalagi mengendalikannya? Ini bisa menciptakan ketergantungan yang berbahaya, atau bahkan konflik jika kita salah menggunakannya, tantangan dan ketakutan. Tapi, bagaimana jika mereka tidak bersahabat? Atau jika kita tidak siap untuk berinteraksi dengan mereka? Ini bisa menjadi tantangan terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Beberapa orang mungkin menyerukan persiapan militer, sementara yang lain akan memilih untuk tetap diam dan tidak membalas pesan mereka. Ini akan menjadi ujian bagi kebijaksanaan dan kemanusiaan kita, kesatuan umat manusia. Yang pasti, penemuan kehidupan di luar angkasa akan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Ini bisa menyatukan umat manusia, membuat kita menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita mungkin akan melihat era baru kolaborasi global, di mana perbedaan budaya, agama, dan politik menjadi kurang penting dibandingkan dengan tujuan bersama, memahami, dan menjelajahi alam semesta. Apakah kita akan menemukan kehidupan di luar angkasa suatu hari nanti? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, pencarian ini tidak hanya tentang menemukan mereka, tapi juga tentang memahami siapa kita sebagai manusia. Jika kalian penasaran dengan video seperti ini lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.